Konnichiwa, hajimashite, watashi no namae wa Daranti desu. Dara to yonde kudasai. Yoroshiku onegai shimasu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Daranti Rahmadani. Aku mahasiswa manajemen kelas internasional angkatan 2022. Kemarin aku dapat kesempatan untuk exchange ke Jepang dari pertengahan Desember 2024 sampai Februari 2025. Oke, untuk motivasi itu sebenarnya aku memang suka apapun berbau Jepang gitu, mulai dari anime, terus budayanya. Pokoknya aku emang udah seneng sama budaya-budaya apapun yang berbau Jepang dari aku SMP kayaknya. Terus aku masuk pilih manajemen internasional dan tahu ada exchange ke Jepang. Ternyata Untan itu ada mitra dengan salah satu universitas di Kochi University di Kochi, di prefektur Kochi namanya. Nah, dari awal itu anak-anak IC pasti tahu di awal itu kita dikasih kayak apa sih namanya yang perkenalan program-program itu yang ya matrikulasi, terus datangin orang-orang atau kating-kating yang udah pernah exchange keluar. Nah, ada satu kating namanya Kak Diva. Jadi di angkatan aku itu Kak Diva datang untuk mengisi matrikulasi dan ngasih tahu bahwa ada exchange ke Jepang. Nah, dari situ aku mulai tertarik dan mulai ngincar Jepang. Jadi aku mulailah cari tahu ke Kak Diva gimana caranya exchange segala macam. Terus Kak Diva ngasih tahu katanya kita harus ngejaga nilai segala macam, terus sering-sering nyari informasi. Untuk prosesnya sendiri itu sebenarnya nggak terlalu rumit. Jadi dari awal itu Miss selalu bilang atau orang-orang yang ada di IC atau senior-senior yang ada di IC itu selalu bilang katanya kita harus aktif pertama di ISC atau di international class-nya itu sendiri harus aktif dan nilai kita harus stabil gitu. Jadi nggak rendah, nggak terlalu di bawah KKM. Terus untuk prosesnya sendiri akan ada pembukaan di IG International Class. Nah, ada form, terus kita bisa isi dan itu akan diseleksi langsung oleh teman-teman International Class. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen nih kemana gitu, langsung aja pantengin di Instagram ada buka kemana aja nih. Nah, kalau misalnya ada form langsung daftar aja dan nanti pasti akan dihubungi oleh tim yang ada di International Class gitu. Untuk perbedaan sistem kuliah itu sebenarnya tidak terlalu jomplang, tapi ada sedikit perbedaan. Tapi disclaimer dulu sebelumnya, aku ini exchange-nya cuma 2 bulan, 3 bulan hitungannya. Jadi aku tidak ikut kelas formal, jadi nggak ada ngambil SKS di kampus karena keterbatasan waktu. Jadi aku tidak 1 semester, aku setengah semester pas libur semester di Pontianak. Jadi pas di sana itu sebenarnya aku full liburan. Jadi aku ikut beberapa kelas yang kondisional. Jadi ada misalnya kelas internasional, salah satu kelas internasional di Kochi itu sama Darren namanya, dosennya, lecturenya namanya Darren. Nah, di kelas itu kita isinya nggak banyak, jadi cuman anak-anak internasional. Ada yang dari Malaysia, ada yang dari Korea. Jadi kita gabung, terus Darren itu ngasih kita satu topik untuk kita nggak ngasih topik, jadi dia bebasin kita milih topik, terus kita memberikan pemikiran kita tentang topik itu, terus nanti mahasiswa lain yang mendengar kita tentang isu-isu atau tentang topik yang kita paparkan itu memberikan pro atau kontra gitu. Jadi nanti kita saling berdebat gitu di kelas itu. Nah, terus aku juga ada ikut kegiatan di SMA di Gakko namanya. Gakko tuh sekolah. Jadi aku ikut salah satu SMA di Jepang itu namanya Taiheiho High School. Nah, di sekolah itu tuh sebenarnya aku agak agak sih, emang mes banget karena di sana itu fasilitasnya sangat mumpuni, padahal itu public school bukan private school. Jadi kalau public school itu dia kayak negerinya gitu, jadi private school tuh lebih mahal biayanya. Nah, di public schoolnya aja di sana itu, karena aku suka gambar, jadi aku ada ikut kelas basic manga ilustrasi. Di situ kita disediain iPad
ada iPad Gen 10, ada 10 pieces, ada 10 iPad yang bisa dipakai sama anak-anak yang ikut di kelas itu gitu. Jadi ibaratnya dari kecil, dari SMA, bahkan dari SMP SMA itu tuh minat mahasiswanya, minat siswa itu sangat amat didukung. Jadi sistem pendidikan Jepang itu nggak harus kita IPA IPS atau harus bisa matematika tuh enggak. Jadi kamu bisa apa nih? Jadi sekolah itu menyediakan. Jadi banyak, bahkan ke seni juga banyak. Terus satu hal yang aku amazed sebenarnya di sana, kalau kita ngambil cuti liburan di Jepang itu kita nggak perlu bayar uang cuti. Jadi misalnya kita cuti setahun, kita nggak perlu bayar kuliah 1 tahun itu gitu. Jadi kebanyakan mahasiswa di Jepang itu ngambil cuti 1 tahun, 6 bulannya dia baito itu part time, 6 bulannya mereka pergi ke luar negeri. Jadi itu strategi banyak mahasiswa di Jepang itu untuk ngambil cuti gitu. Jadi karena nggak bayar, cuman sistem pembayaran kuliah di Jepang itu per tahunnya itu bisa 50 juta ke atas. Jadi ya masih kurang lebih sama lah sama di Indo gitu. Oke, untuk pengalaman paling berkesan ya, sebenarnya banyak banget pengalaman berkesan karena baru pertama kali juga ke Jepang. Jadi salah satunya itu kalau konteks akademik aku sebenarnya nggak terlalu banyak ya, karena aku exchange-nya itu bukan aku tuh visanya bukan visa student, jadi aku visanya tuh cuma temporary visiting. Jadi aku nggak ikut banyak kelas sebenarnya di Jepang. Jadi kalau soal akademik tuh aku nggak terlalu banyak, tapi kalau soal budaya tuh banyak banget. Salah satunya itu dari orang terdekat aku, sensei yang bawa aku sana itu namanya Satoru Sensei. Nah, Satoru Sensei itu bener-bener sosok bapak able banget. Jadi ada satu ketika kita mau masak okonomiyaki, salah satu masakan tradisional di Jepang. Nah, karena Sensei tahu aku dan teman aku si Adil itu Muslim, jadi kita itu dibeliin semua alat baru, even sumpit, talenan, baskom, terus pengocok telur, itu tuh dibeliin baru semua karena dia aware sekali takut alat-alat yang ada di apartemen itu, di tempat aku nginap bekas babi. Jadi dia benar-benar make sure itu semuanya halal seperti itu. Itu untuk budaya. Terus pengalaman lainnya banyak ketemu sama teman-teman baru. Jadi aku ada ketemu sama satu orang Italia yang sampai sekarang masih chatan, bahkan masih sering bertukar cerita, bertukar kabar gitu. Dan dia berencana untuk datang ke Indonesia. Terus ada juga temen aku orang Jepang yang Agustus ini bakal datang ke Indonesia untuk melamar ceweknya orang Jakarta, dan dia udah masuk Islam kemarin. Jadi itu benar-benar banyak banget pengalaman berkesan yang terjadi selama di sana, mulai dari budaya yang berbeda tapi kita bisa tetap sama-sama. Intinya satu, kalau misalnya di Jepang itu pasti nggak akan khawatir sama barang hilang atau apa, karena orang sana tuh terkenal baik. Kemarin aku ada kehilangan dompet di salah satu mall di Aeon Mall, ketinggalan di depan Daiso di mallnya. Terus aku panik, tapi nggak panik banget karena ingat ini di Jepang gitu. Jadi pas aku cari tahu di mana ya dompet aku ketinggalan, ternyata pas aku ingat di depan Daiso. Terus aku datang ke Daiso-nya, ada di kasir Daiso-nya. Aku nggak bisa bahasa Jepang, tapi aku bilang ini dompet aku bilang. Terus oke, tanpa dia kayak ngecek atau apa enggak, jadi langsung dikasihin aja gitu. Jadi kalau kehilangan barang atau tersesat atau apapun nggak khawatir di Jepang, karena mereka itu bener-bener ngasih petunjuk sekecil apapun itu dikasih sama mereka, udah dipikirin sama mereka. Terus di Jepang itu kan sampah dipilah-pilah ya, jadi di botol contohnya botol PET botol itu harus dipisah dari labelnya gitu. Nah mereka kan harus dipisah ya, jadi di botol itu disediain di ujung untuk tempat pembukanya itu kan biasanya kita susah nih nyari bukaan untuk botol, untuk label botolnya, tapi di Jepang tuh sangat dipikirkan. Jadi di ujung itu nggak dikasih lem, jadi kita
mudah gitu untuk membukanya gitu. Jadi kata-kata Japan already live in the future tuh beneran ada gitu. Itu yang paling berkesan sih. Oke, untuk kendala bahasa, orang-orang Jepang tuh nggak banyak bisa bahasa Inggris. Jadi ada pun yang bisa, tapi dia masih kental sama aksen Jepang gitu. Jadi masih ada u di ujung bahasa Inggrisnya gitu. Jadi kadang agak susah kita untuk memahami mereka. Cuman nggak terlalu susah, tapi nggak terlalu susah gitu. Jadi cara untuk menanganinya itu, kalau misalnya aku nggak bisa bahasa Jepang, aku bisa bahasa Jepang tapi yang basic banget gitu, masih belum bisa yang ngobrol, bikin conversation sama native di sana tuh masih belum bisa, tapi bisa ngerti sedikit-sedikit gitu. Jadi aku tetap harus bawa satu teman orang Jepang kalau pergi kemana-mana gitu. Nah, salah satu caranya itu bawa orang Jepang atau orang lain yang bisa bahasa Jepang. Terus karena bentar di sana, jadi kita nggak dikasih kelas bahasa Jepang, kita cuma dikasih kelas mitigasi untuk penanggulangan gempa. Bahasa itu di sana ada alat namanya kayak translator, tapi dia bentuknya HP dan itu bisa offline, jadi kita lebih mudah untuk mentranslatekan segala sesuatunya gitu. Terus kan emang paling better, pokoknya siapapun yang akan pergi Jepang, better untuk belajar bahasa Jepang terlebih dahulu. Tuh. Oke, untuk pengalaman, balik lagi karena aku nggak ikut kelas formal di kampus, jadi aku nggak ada ikut klub di kampus, tapi aku ada ikut volunteeran di yang Gakko aku bilang tadi. Jadi awalnya kami nggak tahu kalau itu kami volunteer, jadi kami diikutin kelas, beberapa kelas di Gakko itu. Kami membantu teman-teman yang ada di Jepang itu buat belajar, tapi minusnya mereka di sana rata-rata nggak bisa bahasa Inggris, jadi agak kesulitan berbicara. Itu tuh bener-bener ngebentuk aku sama teman aku untuk beradaptasi sama lingkungan. Jadi kami itu yang nggak bisa bahasa Jepang dan mereka nggak bisa bahasa Inggris, jadi bener-bener yang ngomong itu, atau kita harus bener-bener ngerti apa yang mereka bicarain, atau paling nggak kita harus sedia translate di handphone. Dan untungnya di sana itu wifi-nya itu di mana-mana, jadi kita nggak terlalu kesulitan untuk buka translate. Tapi better emang orang-orang sana itu sukanya kita bisa bahasa Jepang gitu. Jadi mereka lebih mereka lebih ngerasa disukai, mungkin sama kayak misalnya ada orang asing datang ke Indonesia dan dia bisa bahasa Indonesia, kita happy, kita senang gitu. Itu sih yang bikin pengalamannya berkesan atau ngebentuk aku untuk belajar lebih giat sekarang itu, untuk belajar bahasa Jepang lebih dalam gitu, sampai aku bisa mungkin dapat sertifikasi dan lain-lain gitu. Oke, ini ada beberapa kan, ada segi budaya, makanan, cara hidup. Nah, kayaknya aku mau bahas satu-satu. Jadi dari segi budaya itu orang Jepang sangat aman on time. Jadi paling nggak kita kalau terlambat, even itu 1 menit, itu kita harus ngabarin kalau kita butuh waktu 5 menit karena kita masih jalan gitu. Better kita ngabarin, karena dari pengalaman aku atau dari beberapa orang Indo yang aku temuin di sana, kalau kita telat, orang Jepang itu jadi kurang percaya gitu kalau kita terlambat. Jadi kayak mikirnya, oh ya orang ini nggak bisa dipegang nih omongannya karena terlambat gitu. Jadi paling enggak kalau kita terlambat kita ngabarin gitu. Itu dari segi budaya. Banyak sih sebenarnya kalau budaya. Terus kalau makanan, nah karena aku muslim, jadi makanan di sana itu mostly ada vinegar atau ada alkohol gitu. Even di mayonnaise atau di kecap asinnya itu ada. Jadi waktu awal-awal datang aku beneran selektif. Jadi paling enggak aku masak atau aku beli beli onigiri di Famima itu yang yang aman-aman aja, paling ngambil tuna atau apa gitu. Terus pas udah nggak beberapa lama ketemu sama beberapa orang Indo yang udah lama di sana, dia ngasih tahu ada aplikasi namanya Hello Dish. Jadi kita bisa scan ingredients yang ada di makanan itu, terus kita tahu itu halal atau enggak. Itu di bulan pertama. Nah,
masuk bulan kedua karena kayaknya nggak survive nih kita kalau misalnya kita pilih-pilih makanan. Akhirnya aku sih sebenarnya, jadi kalau ada makanan di Famima yang enak nih, selama itu bukan babi tapi karena sausnya ada vinegar atau ada alkoholnya dikit, aku tetap makan. Jadi ya daripada nggak survive kan. Tapi kalau misalnya alkohol sih aku masih milih-milih, cuman kalau vinegar ada vinegarnya doang, itu kan kedeteksinya kan haram ya di aplikasi Halodisnya. Jadi aku ya udah deh, selama bukan babi nggak apa-apa. Nah pilihannya juga kalau misalnya kita beli ayam yang udah jadi di Famima, itu tuh kita nggak tahu proses penyembelihannya sesuai sama syariat Islam atau enggak gitu. Cuman balik lagi, selagi kita nggak tahu ya udahlah nggak apa-apa, hantam aja gitu kan, makan aja gitu daripada nggak survive. Itu kalau soal makanan. Terus apalagi nih satunya ya, makanan, cara hidup. Nah untuk cara hidup tuh sebenarnya karena aku winter ya ke sana, itu tuh bener-bener adaptasinya tuh kayak bener-bener kayak jauh banget, 180 derajat gitu. Yang di Indo kita bisa panasnya sampai 30-an ke atas. Nah di sana itu -7. Jadi itu bener-bener yang harus survive. Aku 2 mingguan baru bisa tidur nyenyak karena kebetulan apa atau yang aku tempatin itu nggak ada heater, nggak ada sistem heater pendingin di seluruh ruangannya. Jadi cuma pakai heater luar dan pakai selimut penghangat di bawah kasur. Nah itu tuh bener-bener susah untuk aku beradaptasi karena dingin itu bikin apa ya, aku nggak terlalu bisa sama dingin gitu. Jadi agak sulit susah susi. Nah agak sulit kalau misalnya soal dingin. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah sakit ya di sana karena kualitas udara di sana tuh sangat amat bersih. Nah aku yang awalnya udah prepare banyak obat, literally banyak banget aku bawa obat karena aku tahu aku nggak bisa dingin. Mikir kayak kayaknya seminggu nyampe Jepang nih bakal sakit gitu ya, bakal demam gitu. Ternyata beneran nggak pernah sakit sampai sana. Sampai aku pulang juga aku nggak ada sakit. Bahkan sakitnya itu waktu aku terbang dari Cina ke Kuala Lumpur itu baru aku ngerasa nggak enak badan. Jadi selama di Jepang tuh bener-bener dingin tapi nggak ada sakit sama sekali gitu. Membuktikan bahwa kualitas udara, air, semuanya di Jepang tuh keren gitu. Emes lah itu. Pas balik ke Pontianak baru demam. Langsung kena angin Pontianak. Momen paling culture shock itu karena orang di sana itu jarang banget pakai motor. Jadi kemana-mana pilihannya 2, nggak 3, pakai kendaraan atau transportasi umum, jalan kaki atau pakai sepeda. Nah kalau misalnya kita pakai transportasi umum itu agak susah karena nggak semuanya punya kan, apalagi hitungannya kami yang baru datang perantau lah, jadi nggak mungkin punya kendaraan umum kecuali sama sensei. Terus kalau pakai kendaraan pakai bus atau pakai tram gitu, itu tuh mahal. Jadi sekali jalan bisa 35.000, bolak-balik bisa 60.000 gitu. Jadi pilihan terbaiknya jalan kaki atau pakai sepeda. Jadi kami udah dikasih sepeda sama sensei untuk jalan-jalan. Nah yang bikin culture shocknya itu, aku terakhir pakai sepeda 2 tahun yang lalu. Jadi dari sebelum aku berangkat, terakhir aku pakai sepeda 2 tahun yang lalu. Jadi nyampe sana itu bener-bener yang ngos-ngosan sekali pakai sepeda gitu. Jadi itu yang harus beradaptasi banget untuk pakai sepeda kemana-mana, jalan kaki kemana-mana. Dan itu yang nggak bisa diterapin di Pontianak. Jadi aku ada rencana mau bawa sepeda kan dari Singkawang ke Pontianak. Tapi kayaknya ngelihat tidak ada tempat ramah sepeda untuk pesepeda di Pontianak, jadi kayaknya agak susah untuk diterapkan. Padahal selama aku di Jepang, aku kemana-mana pakai sepeda, kemana-mana jalan kaki. Even itu udah agak malam, aku tetap jalan kaki. Jadi di sana itu memang dari struktur jalan apa segala macam itu sangat amat mendukung. Trotoarnya gede untuk sepeda, terus jalur sepedanya juga benar-benar dipikirkan untuk, bahkan ada lampu merah untuk sepeda. Jadi kita kalau lampu merah sepedanya harus berhenti, terus nanti hijau jalan lagi, gitu-gitu banyak banget orang yang pakai sepeda. Jadi nggak terlalu khawatir gitu. Terus di sana orangnya sangat amat buru-buru. Jadi kalau jalan itu harus cepat. Terus bahkan aku sering ketinggalan kalau jalan sama sensei, dia udah jauh, karena aku jarang jalan kaki jadi tuh lambat sekali jadinya, kayak sensei coto mate, jadi sensei tunggu gitu, jadinya ketinggalan terus. Dan kayaknya kalau diterapin di Indo kan kebanyakan
aku sendiri sebagai orang Indonesia tuh kayak mageran, bahkan jalan kaki juga malas, bahkan ke depan gang harus pakai motor gitu, jalan kakinya tuh malas, gitu-gitulah. Agak susah sih kalau diterapin di Pontianak gitu. Satu, untuk kebiasaan yang dibawa dari Jepang itu adalah tepat waktu. Jadi karena banyak ya, karena aku ikut organisasi juga, jadi nggak kebanyakan ya, beberapa mungkin organisasi di kampus itu tuh punya budaya yang namanya ngaret gitu, bahkan mulai rapat bisa ngaret sejam 2 jam tuh. Jadi yang aku harapin tuh kalau bisa membawa itu dari Jepang ke Pontianak sangat amat bagus. Cuman balik lagi, aku yang di Jepang berusaha untuk tepat waktu, pas balik lagi ke Pontianak itu jadinya ngikut ngaret gitu. Jadi kayak aku datang awal nih on time, tiba-tiba yang lainnya belum pada datang ngaret, jadi kayak aku nggak ngapa-ngapain nih padahal aku tepat waktu. Padahal kalau mereka tepat waktu, aku juga, maksudnya kita nggak mengganggu apa ya, schedule tiap orang gitu, karena semua orang kan punya schedule-nya masing-masing. Nah itu yang aku berharap budaya yang bisa diterapkan di, nggak cuma di Pontianak sih, maksudnya kita sebagai manusia aja lah gitu, pandai-pandai untuk tepat waktu, karena lebih baik kita menunggu orang daripada kita ditunggu sama orang gitu sih. Oke, buat teman-teman yang pengen ke Jepang, aku saranin dari awal itu udah belajar bahasa Jepang, itu sangat amat penting karena itu bekal awal kita untuk pergi ke Jepang. Terus jangan pantang semangat, jangan putus asa, karena selama kita ada keinginan pasti ada tujuan. Aku dari awal yang sempat putus asa karena katanya nggak ada beasiswa, tahu ditawarin beasiswa. Jadi selama kita ada niat pasti Tuhan bukakan jalan, masing-masing Tuhan pasti membukakan jalan kita. Jadi aku cuma bisa bilang gambatte ne minasan, mata ne.